Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Fadilah. NPM 2578114 dari kelas I2D. Nah, di sini saya buat lagi tentang paket tracer, yaitu tentang troubleshoot connectivity issue. Nah, di sini kita disediakan addressing table-nya untuk konfigurasi nanti untuk melihat permasalahan apa dari koneksi LAN kita ini. Nah, koneksi LAN-nya, nah di sini ada nodes router 1 can only be accessed using SSH by username admin 1 and password Cisco. Router 1 is the SCP cloud and is not accessible by you. Nah, ketika cuma bisa nyeting router 1, terus yang selanjutnya ini ISP dan server ini nggak bisa kita akses. Lalu kita langsung aja, mungkin di sini kita on pc1 command enter ipconfig. Nah, di sini kita lihat dulu konfigurasi IP-nya. Konfigurasi config IP config kita coba lihat addressing table-nya. PC1 ini 172.16.13.25.250 dari sini 172.16.8.13. Nah, di sini salah, ini di sini bagian sini. Harusnya di sini cuma 16, tapi di sini 168. Nah, di sini untuk di full gateway-nya udah betul. Nah, maka dari itu kita ubah dulu nih konfigurasi IP-nya supaya dia bisa terhubung 16. Nah, udah berhasil. Kita masuk lagi, coba kita habis itu udah kita betulin alamat IP-nya yang salah, kita ngeping ke ini default gateway 172.16.11. Nah, dia berhasil yang reply ini. Terus kalau kita ngeping ke PC2 di sini mana nih? Dia ngeping ke PC2 di sini 4. Dia berhasil nge-reply juga. Kalau PCA sama PCB coba kita ping sini 3, sini 2. Nah, di sini berhasil nge-reply, tapi dia destinasi hostnya itu dia tuh ada kesalahan, dia di ini destinasi hostnya dia ada kesalahan. Jadi dia cuma berhasil nge-reply, tapi dia destinasi ini ada permasalahan. Nah, kalau yang PCB kita 4, nah dia sama aja ya. Nah, habis itu kita ngecek di web browsernya ini. Kita tunggu. Wah, not responding. Nah, kita tunggu. Nah, habis itu kita dari PC1 ini kita ke ngecek di web server www.cisco.pka. Nah, kita go sini ya, kita cek ya PKA and then using the IP address and record the result. Kan PCA access Cisco A ini, Cisco PKA ini. Nah, kita cek. Nah, dia berhasil ya untuk yang Cisco ini. Kalau untuk ini tadi itu yang IP ini 209.201, aduh, 209.165, 201.2. Kita go. Nah, dia berhasil juga ya, tetap gini sama nih tampilannya sama kayak tadi, tapi dia juga berhasil. Berarti yang kesalahan ini pasti kita ngeping PCA sama PCB ya di sini. Terus dia ini kesalahannya tadi yang pertama di sini IP konfigurasinya dari IP addressnya ini kesalahan di PC1 nya tadi itu kita ganti jadi 16. Yang pertamanya network itu 168. Yang ke octet keduanya itu 168, kita ganti saat jadi 16. Lalu di PC2 di sini kita lihat konfigurasinya juga. PC2 kita IP config. Nah, kita lihat tracing table-nya PC2 16.164 udah betul, subnet masknya betul 16.1. Nah, di sini dia default gateway-nya salah ya. Di sini 16.1.1. Tapi di sini kan dia cuma 16.1.1 enggak 11. Nah, maka itu dari itu kita ganti
Sini ganti, nah jadi 1. Kita balik lagi, kita comment from. Nah di sini kita disuruh ngeping lagi nih yang part 2. Nah sini kita ngeping ke default gateway-nya ping 172.16.11. Dia berhasil nge-reply. Terus ke PC1 tadi 3. Nah dia berhasil nge-reply ke PC1, terus ke PCA dia ini 2 networknya. Ya dia sama aja, ada kesalahan juga di sini, destination host unreachable. Terus 4 dia juga kesalahan. Terus kita masuk ke web browser. Nah tunggu bentar nih, udah responding. Kita tunggu. Nah itu yang IP-nya itu dia tuh milik yang ini ya, 209.168.201. Nah di sini dia milik DNS 1 dan S2 nya 201 juga nih. Dia milik anu ya, DNS 1 sama 2. Aduh, mana nih tadi? Nah, kita di sini masuk www.cisco.pka. Kita tunggu. Welcome to the Cisco. Dia berhasil. Kalau yang 200 tadi itu kita ke IP itu. Nah, dia pakai using IP address tadi 209.165.165.201.2. Kita buat servernya. Dia juga berhasil ya. Masih berhasil tadi, berarti yang kesalahan juga di IP-nya ini, di default gateway-nya dia. No, cancel kok keluar. Nah, dia berarti yang kesalahan di PC2 ini yang default gateway. Kalau yang PC1 dia di IP address-nya salah. Nah, terus yang ketiga nih. Nah, kita terus yang ke PCA, ke part 3-nya ini. Aduh. Kita lihat sini IP config. Coba kita lihat PCA 23.255.129.172.16.23 udah betul, 2550.16.21 juga udah betul. Nah kan udah betul, langsung aja kita ngeping ke default gateway, ke web server. Kita ping ke web server ping 209.165.201.2. di sini ya nih, kita ngeping ke web server. Oh, book to web server ini bukan ngeping ke sini, ding. Aduh kan, tadi pengen ngapus. Kita ini masuk ke web server yang ini. Nah ini baru kita ngeping ke default gateway-nya. Kesalahan 72.16.2.1 yang ngeping ke default gateway-nya. Wah, kesalahan nih. Salahankah timeout? Di sini default gateway-nya 21 ini milik G00 ya. G01 dia milik ini. Milik router 1, kesalahan di router berarti. Kalau emang timeout dia. Mana part 3? Nah, dia ada kesalahan berarti ini, salah dia RTO. Dia DNS-nya ada kesalahan nih, default gateway-nya. Terus kita ping ke PCA. Ping berapa PCA? Ping PC. Kalau PCA ini berarti dia 3. Dia berhasil nge-ping diri sendiri. Terus kalau ke PC itu
ke PC1, dia ngeping berhasil enggak. Nah dia RTO juga, kalau PC01 juga itu dia RTO, berarti kemungkinan di sini jalur sini ya RTO semua. Nah itu terus di kesalahannya tadi kita ngeping ke default gateway, di default gateway itu dia di serial di interface G01 gitu, dia default gateway-nya salah. Nah kita kalau yang ping 1, nah dia kesalahannya kayaknya di default gateway-nya itu kayaknya. Ini juga RTO nih. Nah kita langsung aja masuk ke web browser. Kelihatan nggak sih ini? Bentar dikecilin dulu. Ampun. Nah kita masuk ke web browser ya. Kita ngecek. Aduh kok besar nih. Kita masuk ke web browser. Kita cek yang www.cisco.pka. Kita go. Nah di sini kesalahannya udah keluar HTTP-nya tapi dia nggak keluar, dia nggak bisa connect ke Cisco PKA. Kalau ke IP-nya coba kita 209.165 terus 201.2 kita connect. PKA tadi juga salah. Ini IP-nya ini. Aduh kita keluar dulu coba. Nah kita tunggu sebentar, dia ke Cisco PKA tadi nggak keluar apa-apa. Coba pakai using IP. Using IP-nya 209.165.201.2. Kita go. Kita tunggu. Kok item nih malahan. Nah ada name unresolved. Nah di situ berarti kesalahannya di sini di default gateway-nya ini ada salah nih. Yang ngeping ke diri sendiri bisa, tapi dia pas ngeping ke dan lain, pas dia ngelewatin jalur dia nggak bisa, berarti kesalahan di router 1. Nah kita tadi router 1 itu cuma bisa diakses SSH maka user admin dengan Cisco ini. Nah kita setting yang R1 ya, kita masuk ke bagian apa ini namanya telnet SSH tadi. Di sini anunya 7172.16.11. Tadi username-nya admin 01. Kita connect. Nah passwordnya tadi Cisco 12345. Nah kita berhasil nih masuk ke router 1. Nah di sini kita coba lihat nih apa ya kesalahannya. show protocols, bisa pakai show protocol, show IP interface brief sih bisa. Nah di sini kesalahannya tadi itu kan mana nih, router R1 nih G00 nya 116, gigabit 00 nya is up LAN, IP nya ini 172.16.1 udah betul. Tadi gigabit Ethernet 01 nya di sini di IP nya 172.16.31, sementara di sini 16.21. Nah di sini kesalahannya dia. Terus untuk serial 00 nya di sini is up udah betul juga nih 209.116.200.226 udah betul. Nah berarti kesalahannya di yang namanya ini nih, yang gigabit Ethernet 01 ini di IP nya ini dia 3 ya networknya. Kita masuk enable, kita konfigurasi terminal, kita masuk ke interface G01, kita masukin IP address-nya
172.16.2.1 misalnya 255.255.255.0. Kita enter. Di sini kita masuk down, kita exit. Nah, udah berhasil nih, kita udah cek juga. Nah, habis itu kita coba lagi nih ping. Kalau udah betulin tadi kesalahannya di apa itu namanya, kesalahannya di DNS keduanya ini ya. Ini DNS yang pertamanya 16 ini, terus yang di IP-nya ini dia interface ini dia kesalahan nih, yang G01 dia ininya 16.2 tapi situ 16.3. Nah, kita ngeping coba ke 172.16.1.3 ke PC1. Nah, dia berhasil nge-reply ya, udah berhasil ke PC1 nih yang berada di beda network. Nah, PC1 ini kita berhasil nge-reply. Nah, ini udah berhasil, berarti kita yang ini. Habis itu kita hapus, nge-lag banget. Nah, habis itu kita on PCB, open the command ipconfig. Nah, di sini ipconfig PCB 24. Di sini udah 24, 16.24, di sini 16.21 udah betul. Coba kita ngeping ke web browsernya. Kita tunggu sebentar. Nggak mau masuk nih. Nah, kita masuk ke web servernya, kita ngeping, kita masukin di sini 22. Nah, kita go. Nah, di sini berhasil. Tapi kalau dia www.cisco.pka, IP-nya tadi udah betul semua, defaultnya, tapi biasanya. Nah, di sini malah dia ada kesalahan hostname unresolved. Nah, kesalahannya berarti di web server yang Cisco PKA ini ya. Ya, dia kita ngeping IP-nya udah betul. Nah, dia di servernya betul, tapi kita ngeping ke sini. Nah, di sini ada kesalahan. Terus kalau kita ngeping ke default gateway-nya ping 172.16.2.1, dia nge-reply ke PC1 ini 3, dia berhasil nge-reply ke PC2. Aduh, salah, ini mah PCA. Nah, ke PC2 ini 1, dia berhasil nge-reply juga. Nah, tadi PCB itu nggak bisa ngakses ke Cisco PKA, tapi dia bisa ngakses ke server IP address-nya. Tapi buat connect ke akses Cisco PKA itu nggak bisa. Nah, berarti di sini yang kesalahannya itu yaitu di call issue the file server they still make use DNS2. Nah, di sini mungkin kesalahannya di DNS2 itu, karena di sini udah kita nggak bisa nggak punya izin, nggak bisa masuk kita buat melihat. Jadinya ya ini juga udah 100% kita membenarkan jaringan kita, tapi untuk bagian ini dia tuh udah kita nggak punya akses untuk betulin di sini. Jadi kita ya untuk pihak yang punya haknya itu kita langsung laporin kesalahannya di sini buat dibetulin. Mungkin itu aja sih untuk yang ini, kita cuma untuk melihat problemnya koneksinya itu apa. Cukup sekian untuk videonya ini. Bila ada salah kata atau kata-kata yang berkenan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.